Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, berikut panduan ibadah sekolah minggu online. 1. Siapkan diri adik-adik dan berpakaian rapi. Tentunya sudah mandi ya. Kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama. Dan keempat, setelah selesai mengikuti ibadah, jangan lupa absen, tulis nama, dan nama pos di kolom komentar. Contoh, Kak Bunga Pos Enim. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Lagi sama kakak Wawu, kakak Stella, dan kakak Juan di ibadah online Sekolah Minggu Gemis Mahanaim. Wah, sepertinya kakak Tela dan kakak Wau semangat sekali ya hari ini. Iya dong kakak Juan, kan kita hari ini mau memuji nama Tuhan. Kakak Wau dan kakak Juan sudah siap belum memuji nama Tuhan? Sudah dong Kak Stella. Sekarang kita tanya adik-adik yuk. Adik-adik sekolah Minggu Gemis Mahanaim, Are you ready? Yes, yes, I'm ready. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Hello Hello Hola Hola. Pakai gerakan ya adik-adik. Hello hello hola hola moshi moshi apa kabar? Hello hello hola hola moshi moshi apa kabar? Hello hola moshi apa kabar? Hello hola moshi apa kabar? Sekali lagi. Hello hello hola hola moshi moshi apa kabar? Hello hello hola hola moshi moshi apa kabar? Hello hola moshi apa kabar? Hello hola moshi apa kabar? adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Kita masih akan menyanyikan lagu It's Good, lalu dilanjutkan dengan Stop, Ku Mau Katakan. Jangan lupa pakai gerakan ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Stop, Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat dan sukacita Tuhan. Pada pagi hari ini berkati ibadah kami dan kami serahkan semua ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, tema kita minggu ini adalah
Aku mau bersukacita dalam Tuhan. Kita ulangi bareng-bareng ya adik-adik. Aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, sesuai dengan tema kita, aku mau bersukacita dalam Tuhan, berarti tandanya kita tuh nggak boleh lagi tuh ngambek-ngambekan sebelum disuruh ibadah online. Atau misalnya karena kita nggak boleh keluar rumah nih ya, berarti kita harus tetap bersukacita di dalam sekolah online kita misalnya, atau dalam membantu papa dan mama di rumah. Kita harus tetap bersukacita. Betul sekali adik-adik. Sekarang kita mau nyanyi lagi ya. Kita mau nyanyi lagu tema kita hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Adik-adik dipersilakan duduk ya. Alkitabnya udah disiapin belum? Kalau belum disiapin, ambil dulu. Nanti kakak mau tungguin. Udah siap Alkitabnya? Sekarang kita mau baca Mazmur. Kita buka di Mazmur 97 ayat 12. Kakak mau ulangi sekali lagi ya. Mazmur 97 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mazmur 97 ayat 12. Di Mazmur kali ini, di kalimat pertama itu ada bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Adik-adik tahu nggak artinya apa? Artinya kita harus bersukacita, kita harus senang, kita harus senyum karena Tuhan Yesus sudah memberkati hidup kita, sudah memberi kesehatan, mama papa yang baik, sudah memberi makan dan sebagainya. Dan yang kedua, nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita, kita juga jangan lupa adik-adik untuk terus memuji nama Tuhan Yesus melalui sekolah minggu online, terus juga berdoa. Adik-adik, kita masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Jarvis dari Pos Walang. Dan kita akan mengangkat satu pujian Alkitab Buku Terindah. Bangkit berdiri, pakai gerakan ya adik-adik. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya.
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman. Dan berkati juga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Kayaknya kurang semangat, ada yang sebagian masih semangat, masih ngantuk. Udah pada mandi kan adik-adik? Kalau udah pada mandi berarti harus semangat. Kakak semangat sekali lagi ya. Tapi yang lebih semangat, lebih heboh lagi biar kita bersukacita. Kita ulang sekali lagi. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Wah, pinter ya adik-adik karena gemis semanain. Kalau adik-adik semangat, kakak juga akan semangat. Sekarang kakak mau tanya nih, udah siap belum Alkitabnya? Coba kalau Alkitabnya sudah siap, diangkat dulu Alkitabnya. Kakak semua cek, mau lihat. Kalau masih belum disiapkan Alkitabnya, silakan diambil dulu adik-adik, kakak selalu tungguin. Kalau Alkitabnya sudah siap, langsung dibuka ya. Pembacanya kakak Esel udah ambil dari Perjanjian Baru. Ayo tebak ada di mana? Yaitu di kitab Injil Matius adik-adik. Buka Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Kakak seulang sekali lagi, dengarkan dengan baik ya adik-adik. Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Kalau sudah, kita langsung membacanya. Kita mulai. Judulnya adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur adik-adik, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi adik-adik. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikian jauh adik-adik pembacaan kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus selalu menggunakan perumpamaan adik-adik dalam memberikan pengajaran kepada orang-orang banyak. Kakak senang sekali lagi ya, Yesus selalu menggunakan perumpamaan dalam memberikan pengajaran. Apa adik-adik? Ikutin kakak Esel ya. Kita bilang sama-sama pelan-pelan. Perumpamaan. Pintar. Kenapa Yesus selalu menggunakan perumpamaan Kak Esel? Tujuannya adalah supaya setiap orang yang mendengarkan Yesus dapat menerimanya dan juga dapat memahami setiap pengajaran yang Yesus berikan kepada mereka, sehingga
Apa yang didengar oleh mereka dapat mereka lakukan adik-adik sebagai umat Allah, termasuk kita juga. Adik-adik yang terkasih, perumpamaan yang sudah kita baca barusan di Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30 itu dikatakan tadi ada seorang pemilik ladang gandum atau ada tuan pemilik ladang gandum, di mana di ladang gandumnya itu adik-adik tumbuh benih liar. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak benih liar itu apa? Coba adik-adik lihat di ayat 25. Di situ dikatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang. Jadi adik-adik jawabannya adalah benih lalang, di mana benih lalang ini tumbuh secara bersama-sama dengan gandum itu. Kemudian apa yang terjadi Kak Excel? Yang terjadi adalah gandumnya itu mati terhimpit oleh lalang itu, sehingga gandumnya tidak bisa bertumbuh secara subur. Terus apa yang dilakukan si tuannya Kak Excel jika gandumnya sudah rusak? Coba nih adik-adik lihat di ayat 30b, di situ dikatakan adik-adik, pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah daun lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Jadi adik-adik jawabannya adalah ketika gandum itu rusak, maka si tuan menyuruh para pekerja atau para penuai untuk mengikat gandum itu seberkas-berkas dengan lalangnya dan kemudian dibakar adik-adik. Jadi untuk apa lagi dipertahankan gandumnya karena sudah rusak. Adik-adik yang terkasih, perumpamaan tentang lalang di antara gandum adik-adik yang sudah kita baca nih, itu menggambarkan tentang iman kita, di mana Tuhan Yesus adalah penabur benih gandum adik-adik, yang menaburkan benih-benih yang baik di dalam pertumbuhan iman kita. Caranya bagaimana Kak Excel? Dengan cara apa nih adik? Lewat Alkitab atau lewat firman-Nya, di mana dari kecil sampai kita bertumbuh besar, kita sudah diajarkan olehnya melalui firman yang ada di dalam Alkitab. Kakak juga yakin nih, dari kecil pasti adik-adik sudah ditanamkan oleh orang tuanya, oleh keluarganya tentang nilai-nilai Kristen. Adik-adik juga pasti sudah diajarkan oleh orang tuanya tentang siapa itu Yesus Kristus, sehingga pertumbuhan iman adik-adik semakin kuat, tidak tergoyahkan. Sedangkan adik-adik, si penabur lalangnya adik-adik adalah si musuh adik-adik atau si iblis, yang dimana nih adik-adik dia berusaha merusak pertumbuhan iman kita dengan cara lewat kehadiran orang-orang di sekitar kita, di mana adik-adik nih adik-adik bisa lihat di luar sana banyak sekali orang-orang hidup melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang bertentangan dengan Alkitab. Kita juga adik-adik tidak bisa menghindarinya. Kenapa kita nggak bisa menghindarinya? Karena kita hidup bersama-sama dengan mereka. Kita juga tidak mungkin bisa mengisolasikan diri kita, karena kita pasti akan berinteraksi dengan mereka. Dalam artian, kita pasti akan bergaul dengan mereka, dan kita pasti akan berkomunikasi setiap hari dengan mereka. Adik-adik yang terkasih, sebagai anak Tuhan, kita harus menyatakan kasih Allah. Kita harus berani menyatakan identitas kita sebagai anak Tuhan. Caranya bagaimana, Kak Excel? Dengan cara kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang bisa menjadi persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Kita harus mau melakukan perbuatan-perbuatan baik yang bisa menyenangkan hati Tuhan, sehingga melalui kepribadian kita, melalui keberadaan kita, kita bisa menjadi anak-anak yang membawa berkat dan terang di tengah-tengah kegelapan dimanapun kita berada adik-adik. Perbuatan baik apa saja sih Kak Excel yang berkenan di mata Tuhan? Gampang, kita lakukan saja dari hal-hal yang sederhana dulu. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, kita harus berkata yang jujur. Dalam arti kita tidak boleh berbohong adik-adik. Ayo, Kak Excel mau tanya, siapa yang di sini pernah berbohong kepada temannya atau kepada orang tuanya? Nah, coba angkat tangan. Kalau jika iya,
adik-adik harus berubah. Tapi kalau adik-adik tidak pernah berbohong, itu bagus dipertahankan. Berbohong adik-adik itu berarti perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita harus berani jujur. Ketika kita jujur nih adik-adik, orang-orang akan percaya kepada kita. Ketika kita jujur, maka kita pasti akan banyak teman, punya teman yang banyak. Jujur itu sangat penting adik-adik, karena jujur itu merupakan harga yang mahal, harga yang sangat terpenting di dalam kehidupan kita. Ketika adik-adik mau jujur, maka tentu pasti adik-adik akan mendapatkan keuntungan, yaitu adik-adik akan dipercaya. Jadi adik-adik mulai sekarang harus jujur, pintar. Yang kedua, sebagai anak Tuhan, kita harus berkata yang baik, tidak boleh berkata yang kasar kepada temannya. Misalnya, dasar lu, bego, misalnya. Pernah adik-adik ngomong kayak begitu? Jika pernah, adik-adik gak boleh lagi ya diulangi kata-kata itu. Berkata kasar adik-adik berarti sama juga kita menyakiti teman kita. Ketika kita berkata kasar, tentu orang-orang gak akan lagi dekat-dekat dengan kita. Justru orang akan menjauhi kita. Kita harus berhati-hati dalam berucap adik-adik. Adik-adik ingat lagu sekolah minggu ini? Kalau tahu ikutin kakak Excel ya, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga memelihara penuh cinta. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah adik-adik, lagu sekolah minggu itu mau mengingatkan kita bahwa sebagai anak Tuhan kita harus berhati-hati dalam berkata, dalam berucap. Kita harus berkata yang sopan, yang manis, dan yang santun. Karena apapun yang kita ucapkan dari mulut kita itu pasti akan didengar oleh siapa adik-adik? Oleh Allah Bapa di surga. Jadi kita harus hati-hati ya menggunakan mulut kita. Oke adik-adik? Pintar. Yang ketiga, sebagai anak Tuhan kita tidak boleh membuli teman atau mengejek teman. Siapa yang di sini pernah membuli teman? Ayo. Membuli teman itu berarti sama juga kita menyakiti teman kita, terutama perasaannya. Padahal adik-adik, sebagai anak Tuhan kita diajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita dengan tulus. Kita harus mengasihi teman kita tanpa membeda-bedakannya. Kita tidak boleh saling menghina atau mengejek. Karena kalau kita membuli atau menghina, berarti itu kita tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan Yesus. Jadi adik-adik mulai sekarang berubah ya. Kakak saya percaya adik pasti bisa. Selanjutnya, sebagai anak Tuhan kita tidak boleh memukul teman sampai babak belur. Siapa yang sini pernah memukul temannya? Ayo, sampai temannya terluka, sampai berdarah-berdarah. Atau siapa yang di sini bercandanya suka kasar, bercandanya mukulin temennya, nonjokin temannya? Ada? Jika ada, mulai sekarang jangan lagi dilakukan adik-adik. Kita diberikan tangan oleh Tuhan dengan lengkap, tanpa ada cacat sama sekali adik-adik. Itu harus digunakan dengan hal-hal yang baik. Tangan digunakan untuk memuji Tuhan, bukan untuk memukul teman. Tangan digunakan untuk menolong teman ketika temannya sedang jatuh dari sepeda atau kursi dan lain sebagainya. Tangan juga adik-adik digunakan untuk membantu orang tua, membantu pekerjaan di rumah, menyapu, mengepel, mencuci piring. Tangan juga digunakan untuk membantu Bapak Ibu guru di sekolah membawakan buku-buku atau laptop ke dalam ruangan kelas atau ke ruangan Ibu guru atau Bapak guru. Jadi adik-adik kita harus hati-hati menggunakan tangan kita ya. Dan yang terakhir nih adik-adik, sebagai anak Tuhan kita tidak boleh melawan nasihat orang tua. Sekarang Kasal mau tanya, siapa yang di sini pernah melawan orang tuanya? Pasti ketika ditanya seperti itu adik-adik pasti langsung tutup mukanya dulu. Takutkah aku pernah melawan orang tua, pernah membantah nasihat mama papa? Mulai sekarang adik-adik harus berubah. Kalau adik-adik sayang kepada mama papanya, berarti adik-adik harus menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dengan cara tidak boleh melawan nasihat orang tua adik-adik. Kalau mama papanya bilang waktunya belajar, kerjain PR-nya dengan rajin, atau adik-adik diberi nasihat sama mamanya yang rajin sekolah online-nya, sekolah daringnya nggak boleh males, nggak boleh bolos. Adik-adik harus
ikuti nasihat mama papanya, jangan melawan. Atau misalnya adik-adik dilarang, gak boleh main di jalan atau di luar, berarti adik-adik harus ikuti. Adik-adik harus tahu orang tua melarang adik-adik untuk tidak boleh bermain di jalan, itu demi kesehatan adik-adik, supaya adik-adik nggak sakit. Apalagi nih adik-adik, Kasel mau kasih tahu nih, Kak Kasel bukan mau nakut-nakutin adik-adik. Sekarang nih, COVID-19 masih nyata adik-adik, masih ada di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah aktivitas kita. Bahkan ya adik-adik, kalau adik-adik nonton berita, itu COVID-19 semakin menyebar tuh semakin tinggi. Banyak orang-orang yang tertular positif COVID-19. Jadi adik-adik harus jaga kesehatan dengan cara dengar-dengaran kepada nasihat mama papanya. Itulah contoh-contoh perbuatan yang baik atau yang good. Ketika adik-adik mau melakukan perbuatan yang baik, tentu itu pasti akan menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti firman-Nya adik-adik di Roma pasal 12 ayat 1-2, saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di ayat 2 dikatakan lagi nih adik-adik, lebih tegas lagi sama Tuhan Yesus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik yang terkasih, ada 3 cara yang bisa kita lakukan agar iman kita semakin kuat dan bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yang pertama, adik-adik harus rajin berdoa. Berdoa itu harus dilakukan setiap hari, tidak hanya di hari Minggu, tapi harus dilakukan setiap hari. Yang kedua, kita harus rajin apa nih adik-adik? Membaca Alkitab. Ketika kita mau membaca Alkitab dengan rajin dan dengan sungguh-sungguh nih adik-adik, kita bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan di mata Tuhan, mana yang tidak. Ketika adik-adik mau membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, maka iman adik-adik akan semakin kuat, tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Yang ketiga terakhir, rajin memuji Tuhan. Dengan cara bagaimanakah? Dengan cara rajin sekolah minggu online. Ini sekarang nih adik-adik kakak suka sedih. Banyak sebagian di antara kita yang udah mulai malas sekolah minggunya. Kak nggak mau sekolah minggu, kenapa? Bosen kak, bete, nggak bisa ketemu sama teman-teman di pos masing-masing. Aku bete kak nggak mau sekolah minggu online. Tapi adik-adik mau bagaimana lagi? Karena kondisi masih pandemi, jadi kita harus dengar-dengaran kepada peraturan yang sudah dibuat oleh gereja dan juga oleh pemerintah. Karena memuji Tuhan itu bisa dilakukan di mana saja. Salah satunya adalah di rumah kita masing-masing. Semoga cerita firman Tuhan ini bisa memberkati adik-adik dan bisa dilakukan secara nyata. Amin. Terima kasih Kak Kaisal atas firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan ya. Uang persembahannya jangan lupa untuk ditaruh di kotak yang sudah disediakan. Kita akan menyanyikan lagu Janganlah Jemu. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berlaku baik, janganlah jemu berhati baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Adik-adik,
kita akan doa persembahan yang dibawakan oleh Karen Pos Manaim, dan doa syafaat dibawakan oleh Kakak Excel, dan Bapak kami dibawakan oleh Gwyneth Pos Bakti. Sekarang mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami menghadap kehadiran-Mu Bapa. Kami ingin mengucap terima kasih yang tidak henti karena penyertaan-Mu kepada kami. Bapa, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Bapa memberkati kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami... Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biar apa yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, terutama teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka, Engkau melawat mereka satu persatu Tuhan, agar mereka boleh kembali sembuh. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman sekolah minggu kami yang hari ini berulang tahun. Walaupun kami tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu Tuhan, tapi Engkau mengenal kepribadian mereka Tuhan. Kiranya Engkau berkati sekolah mereka, biar mereka boleh tumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau berkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan selalu buat berhasil. Engkau berkati juga pelayanan mereka Tuhan, biar pelayanan mereka itu boleh berbuah baik dan subur Tuhan, sehingga melalui mereka boleh menjadi orang tua yang terbaik, boleh menjadi orang tua yang bisa membawa berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan untuk tuan rumah dari seluruh pos Pelkana Gemis Mahanaim. Kami bersyukur karena tuan rumah boleh membukakan pintunya untuk dijadikan sekolah minggu. Kiranya Kau berkati rumah tangga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Kami juga tidak lupa mau berdoa untuk gereja kami yang ada di Mahanaim, Enggano, dan di Melur Tuhan. Biar melalui kehadiran gedung gereja Gemis Mahanaim itu bisa menjadi membawa berkat untuk orang-orang maupun di lingkungan sekitar gereja kami Tuhan. Kami juga tidak lupa mau berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja Mahanaim Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap jeri lelah mereka Tuhan, biar pelayanan mereka semakin diberkati dan mereka boleh semakin semangat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga dengan setia Tuhan. Kami juga tidak lupa mau berdoa untuk pemerintah negara Indonesia Tuhan, yang dimana sekarang masih pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau jamah Indonesia agar Indonesia boleh kembali pulih, sehingga boleh kembali normal Tuhan. Jauhkanlah Indonesia dari segala perpecahan, dari segala demo-demo yang menghancur belah Indonesia Tuhan. Kami patahkan itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa keselamatan yang kekal itu akan berlaku untuk negara kami Indonesia. Berkati para pemerintah, presiden, wakil presiden Tuhan, semua jajarannya Tuhan, para pejabat, biar mereka boleh bekerja dengan penuh hikmat, agar mereka boleh mengerjakan tanggung jawabnya dengan penuh takut akan Tuhan. Berkati juga dan persembuhkan para pasien COVID-19 yang terpapar penyakit Tuhan. Kiranya dimanapun mereka dirawat, biar cinta kasih sayang Tuhan boleh menjamah mereka, sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan, doa ini akan kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kami yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tugas kita minggu ini yaitu adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Filipi 4 ayat 4. Ikutin gerakan Kakak Stella ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan,
WhatsApp pos masing-masing. Lalu Kak Wawu, kalau yang sudah menonton nih video ibadah online kita minggu ini, gimana tuh Kak caranya? Caranya kalian komen ya di video sekolah minggunya. Kayak gini contohnya, Kakak Wawu Pos Walang. Jangan lupa buat masukin nama sama nama pos. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Sekarang kita mau bangkit berdiri lagi ya. Kita mau menyanyikan lagu tema hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Jangan lupa tepuk tangan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. 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 Adik-adik, sekarang kita mau doa penutup ya. Tapi adik-adik tetap bangkit berdiri. Setelah doa penutup, kita akan menyanyikan lagu Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Sekarang kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sudah membangunkan kami hari ini untuk ibadah sekolah minggu online. Tuhan, tolong berkati adik-adik sekolah minggu Mismah Naim beserta kakak-kakak sekolah minggu supaya kami selalu rajin untuk ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo gerakan ya adik-adik. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Usailah sekolah minggu, usailah sekolah minggu. Mari kita pulang. Bye 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 bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless.